Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ibnu Muzaki, NIM 25044040013, ingin memberi penjelasan tentang analisis kinerja CPU, memori, dan cache. Baik, penjelasan pertama yaitu kinerja CPU. Kinerja CPU ditentukan oleh waktu eksekusi program. Rumus utamanya execution time, IC, kali CPI, kali clock cycle time. Ini adalah jumlah instruksi yang dijalankan program. Contoh, program ringan, instruksi sedikit. Game atau AI, instruksi sangat banyak. Semakin banyak instruksi, waktu eksekusi makin lama. Selanjutnya ada CPI, cycles per instruction, menunjukkan beberapa siklus clock yang dibutuhkan untuk menjalankan satu instruksi. Idealnya satu instruksi satu siklus, tapi kenyataannya ada delay, ada tunggu data, ada konflik hardware, sehingga CPI bisa lebih besar dari satu. Selanjutnya clock cycle time, ini kebalikan dari frekuensi CPU. CPU cepat, clock kecil, eksekusi cepat. Contoh, 3 GHz lebih cepat dari 2 GHz. Kesimpulan penting, performa CPU bisa ditingkatkan dengan mengurangi jumlah instruksi, mengurangi CPI, dan meningkatkan frekuensi clock. Selanjutnya ada hukum AMDAL. Sekarang muncul pertanyaan, kalau kita mempercepat sebagian sistem, apakah komputer langsung jauh lebih cepat? Jawabannya tidak selalu. Inilah konsep hukum AMDAL. Hukum ini mengatakan percepatan sistem dibatasi oleh bagian yang tidak dioptimasi. Misalnya 90% program sudah cepat, 10% masih lambat. Walaupun bagian cepat ditingkatkan 100 kali, kinerja total tetap dibatasi 10% bagian lambat tadi. Artinya, optimasi harus fokus pada bagian paling sering digunakan. Ini prinsip penting dalam desain prosesor modern. Selanjutnya ada hambatan struktur jalur data atau pipeline CPU. Pipeline itu seperti jalur perakitan di pabrik. Daripada menunggu satu instruksi selesai, CPU mengerjakan banyak instruksi secara paralel. Contoh tahap pipeline: 1 fetch, 2 decode, 3 execute, 4 memory access, 5 write back. Sehingga setiap siklus clock selalu ada pekerjaan. Selanjutnya ada hambatan pipeline atau hazard. Namun pipeline tidak selalu mulus. Ada 3 jenis masalah utama. Struktural hazard terjadi ketika dua instruksi ingin memakai hardware yang sama. Contoh, instruksi data dan instruksi program rebutan memori. Solusinya yaitu tambah unit hardware atau pisahkan jalur memori. Selanjutnya ada data hazard. Instruksi berikutnya butuh hasil instruksi sebelumnya. Selanjutnya instruksi kedua harus menunggu A selesai. Solusinya forwarding dan pipeline stall. Selanjutnya ada control hazard. Terjadi pada percabangan IF atau log. CPU belum tahu instruksi berikutnya. Solusi modernnya ada branch prediction. CPU menebak jalur program sebelum keputusan selesai. Kesimpulannya yaitu pipeline meningkatkan performa, tetapi hazard menjadi tantangan utama arsitektur komputer. Selanjutnya di sini ada kinerja CPU. Ya, di sini ada Iron Law. Ya, di sini ada ini tadi ya, hambatan pipeline hazard. Hanya kinerja memori utama. Yaitu CPU sangat cepat, tetapi memori jauh lebih lambat. Inilah yang disebut dengan memory bottleneck.
bottleneck. Satu, di sini ada latensi versus bandwidth. Latensi, waktu tunggu bit pertama data muncul. Ibaratnya memesan makanan, terus waktu menunggu pesanan datang. Selanjutnya ada bandwidth, jumlah data yang bisa dikirim per detik. Ibaratnya berapa banyak makanan yang bisa dibawa sekaligus. Sistem komputer harus menyeimbangkan keduanya. Selanjutnya ada forma hierarki memori. Di sini ada latensi versus bandwidth, itu yang seperti yang dibilang tadi. Selanjutnya ada konsep hierarki. Konsep hierarki ini semakin dekat memori ke CPU, kapasitasnya semakin kecil, namun waktu aksesnya jauh lebih cepat untuk mengimbangi kecepatan eksekusi register. Selanjutnya ada siklus penyegaran. Memori dinamis atau DRAM memerlukan penyegaran periodik kapasitor agar muatan data tidak hilang, mempengaruhi latensi dan memori utama. Selanjutnya di sini ada komparasi fisik atau SRAM versus DRAM. Parameter kinerja itu ada kecepatan akses, mekanisme statistik RAM-nya sangat tinggi, 0,5 sampai 2,5 ns, dinamik RAM-nya rendah, minus 50 sampai 70 ns, dan dampak pada arsitektur. SRAM digunakan untuk cache, DRAM untuk main memory. Mekanisme penyimpanan static RAM-nya atau SRAM, circuit stable latch atau 6 transistor. Dinamik RAM-nya ada kondensator dan transistor tunggal. Dampak pada arsitekturnya, DRAM membutuhkan penyegaran berkala atau reverse cycle. Selanjutnya kerabatan bit, statik RAM-nya rendah atau memakan ruang fisik besar. Dinamik RAM-nya sangat tinggi. Dampak pada arsitektur memungkinkan memori utama berukuran besar. Yang terakhir ada biaya dan konsumsi daya, sangat mahal. Statik RAM-nya sangat mahal dan daya tinggi saat aktif. Dinamik RAM-nya murah, daya rendah saat idle. Dan dampak pada arsitekturnya membatasi ukuran cache yang ekonomis pada prosesor. Hanya analisis kinerja cache memory. Cache memory adalah penyelamat performa komputer. Satu, konsep cache. CPU sering mengakses data yang sama, disebut temporal locality dan spatial locality. Cache menyimpan data yang sering dipakai supaya CPU tidak bolak-balik ke RAM. Selanjutnya di sini ada hit rate dan miss rate. Hit, data ditemukan di cache cepat sekali. Miss, data tidak ada di cache. CPU harus ambil dari RAM atau lambat. Tujuan desain cache ini adalah meningkatkan hit rate. Selanjutnya di sini ada rata-rata atau amat. Rumus penting, amat sama dengan hit time tambah dalam kurung miss rate kali miss penalty. Artinya walaupun cache cepat, kalau miss rate besar, sistem tetap lambat. Selanjutnya ada multi-level cache. Komputer modern mempunyai L1 cache paling lambat, L2 cache, dan L3 cache. Semakin dalam level cache, kapasitas naik, kecepatan sedikit menurun, tetapi tetap lebih cepat dari RAM. Yang selanjutnya ada alamat memori, tag, indeks, dan offset. Tag itu adalah identitas data, indeks, lokasi cache, dan offset, posisi dalam blok. Semakin tinggi associativity, konflik cache berkurang, tapi waktu pencarian sedikit naik. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.